Nah, sekarang apakah semua hewan air itu halal? Nanti kita masih bahas bicara halal nih. Ya, belum haram. Haram jelas juga nanti. Yang syubhat nanti ada penjelasannya. Nah, pembahasan mengenai hewan air ini dibagi menjadi dua. Pertama, ada hewan yang hanya hidup di air saja. Ikan. Apalagi? Hah? Yang di air saja. Cumi, belurai mati dia. Ya kan? Nah. Buaya ada air kan? Buaya ada air di darat. Hah? Yang banyak tuh di darat, buaya darat. Nah, nanti ya, ada hewan yang hidup di dua alam. Dua alam, di air dan di darat. Nah, tadi buaya. Apalagi misalnya kepiting, dua alam juga kan, kadang di air dan di darat. Apalagi kura-kura dan lain sebagainya. Nah, para ulama berselisih pendapat mengenai hewan air menjadi 4 pendapat. Nah, ini terkait dengan fikih pemahaman kita. Pertama, seluruh hewan air itu halal. Seluruhnya pokoknya. Ini yang merupakan pendapat Malikiyah dan pendapat ulama Syafi'iyah. Jadi mau dia kepiting, nah, itu halal lah, biasa dimakan ya. Udang, dan sebagainya. Nah, sekarang terkait dengan hewan-hewan yang mungkin kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, misalnya seperti ini, ya, atau seperti ini, atau seperti ini. Bagaimana hukumnya? Nah, baik. Pertama, kita cari redaksi hadisnya. Ya. Seluruh hewan air itu halal kecuali ada pengecualiannya, yaitu katak, buaya, apalagi buaya darat tadi, dan ular. Inilah pendapat ulama Hambaliyah, ya, yang di Saudi Arabia. Mereka menganggap bahwa buaya terlarang karena termasuk hewan buas dan dia memakan manusia, dan ular air terlarang karena khabith, menjijikkan. Jadi dasarnya menjijikkan. Dan akan berbeda pandangan mungkin bagi orang yang lah biasa makan ular. Kalau bagi dia tidak menjijikkan, dia bisa jadi terkategori menurut pendapat ulama lain. Ya, mungkin dia menjadi halal. Tapi kalau saya lebih cenderung kepada pendapat yang menjijikkan. Ngapa juga makan buaya, ngapa juga makan ikan, makan ular. Lagi banyak ikan lagi. Minggat ikan mancing ke jenama kubu, seliding banyak. Kalau kekurangan ikan, Nah, baik. Sedangkan katak dilarang karena terdapat dalil larangan untuk membunuhnya. Ini katak. Nah, ini ada seorang tabib, ini dalilnya, menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW mengenai katak, apakah boleh dijadikan obat? Kemudian Nabi menjawab, melarang untuk membunuh katak. Yang suka membunuh katak, nah nih, biarkanlah katak dia berkembang biak, diusir aja, diusir. Buaya sekarang, timsah. Buat mayoritas ulama mengatakan buaya itu haram dimakan. Artinya kalau mayoritas pendapat ulama, banyak yang mengatakan pendapatnya itu diharamkan. Kenapa? Dikarenakan dia terkategori binatang buas, bertaring, dan mungkin dia memakan daging manusia. Saripati dagingnya itu mungkin bekas daging manusia. Nah, ini ada beberapa pendapat ulama. Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan bahwa para ulama yang memiliki pendapat dengan mengkiaskan hewan air dengan hewan darat yang diharamkan ini tidaklah tepat. Nah, hewan air apa hewan darat dia ini sebenarnya? Buaya nih. Lebih banyak di air apa di darat? Air. Banyak di air. Tapi bukan karena dia airnya yang menjadikan dia diharamkan, tapi dikarenakan dia binatang buas tadi. Nah, begitu juga dengan pendapat Syekh bin Baz, ini sama-sama mufti, mufti Saudi Arabia. Begitu juga pendapat Syekh Muhammad bin Utsaimin. Nah, apakah semua hewan air itu halal?
kita mengambil pendapat, menjelaskan pendapat yang pertama tadi, misalnya terkait dengan kepiting dan lain sebagainya. Ada pendapat ketiga, yaitu seluruh hewan air itu haram dimakan kecuali ikan. Nah, walak nih. Setiap ikan di air boleh dimakan kecuali ikan yang mati begitu saja lalu mengapung di atas air. Tapi ini adalah menurut pendapat Hanafiyah dan salah satu pendapat dari Syafi'iyah. Pendapat ini juga yang ketiga ini mengharamkan katak. Jadi ada yang mengharamkan kepiting juga makan. Bahkan ular air karena dianggap menjijikkan. Nah, kalau kita kepiting tidak haram. Bahkan bisa wajib. Kalau ada ini jangan dimakan, sayang. Mahal kepiting, Nah, itu Nah, Syekh Utsaimin juga mengatakan bahwa katak itu haram. Sedangkan menurut beliau kepiting itu halal. Nah, jadi kalau ada yang mengharamkan dan menghalalkan, kita langsung dengan ponis, aliran mana pula? Karena semuanya ini kita tidak bisa langsung memutuskan, apalagi kita orang awam. Karena kita akan mengacu kepada pendapat para ulama yang kemudian menghukumi bagaimana sebuah makanan, sebuah benda, sebuah aktivitas yang kita lakukan itu dikategorikan dia halal atau haram. Nah,